Pondok Pesantren Wadil Qura di Tahfidzul Quran didirikan tahun 2017 oleh Ustadz Kiai Haji Usman bin Labah bin Nasir rahimahullah ta'ala sebagai bagian dari dakwah Al-Quran dengan menjadikan metode penghafalan, pembimbingan, dan pendidikan sebagai bagian dari proses pembentukan karakter Al-Quran. Adapun lokasi pesantren ini berada di Desa Belabori, Dusun Peok, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa, atau sekitar 20 km dari kota Makassar. Dengan didukung oleh lingkungan yang asri, Pondok Pesantren Wadil Qura berupaya untuk mencetak manusia yang iltizam dengan agama ini, yang konsisten dengan agama, untuk menjadi kader pemimpin umat atau bangsa ini. Jadi di awal sebelum masuk atau bergabung di pondok, kita ada namanya seleksi dulu. Itu sudah seleksi baru kita gabungkan siapa-siapa yang berhak untuk atau dikelompokkan di level-level tertentu. Adapun jenjang pendidikan di pondok ini yaitu yang pertama Pondok Pesantren Salafiyah Wusta atau start dengan SMP. Yang kedua Pondok Pesantren Salafiyah Ulia atau setara dengan SMA. Kemudian ada program umum, program 1 tahun khusus yang sudah tamatan SMA. Metode penghafalan yang kita terapkan di pondok kita, mulai dari santri baru yang baru menghafal atau baru bergabung di pondok kita, mereka memulai semua tanpa terkecuali yang namanya tahsin, itu perbaikan bacaan sebelum memulai atau sebelum masuk di halaqah tahfidz atau sebelum mulai mereka menghafal Al-Quran. Jadi dalam waktu kurang lebih atau paling singkat 3 bulan itu sampai 6 bulan berjalan, maka mereka akan difasilitasi untuk atau dibimbing dalam perbaikan bacaan. Karena kita menerima di pondok kita, tidak semua santri yang kita terima adalah sudah bagus bacaannya atau sudah standar bacaannya itu sudah memenuhi standar bacaan yang telah direkomendasikan oleh para syekh untuk memulai hafalannya. Jadi standar atau kualitas bacaan anak-anak kita berbeda-beda. Jadi selama 1 atau 3 bulan ini sampai 6 bulan mereka betul-betul ditahsin, kemudian tadarus, khotam berkali-kali untuk melancarkan bacaan Al-Qur'annya, baru mulai mereka masuk di halaqah tahfidz. Jadi selama 3 bulan itu diperbaiki adalah bacaannya saja. Setelah itu baru 3 bulan sampai 3 bulan baru mereka diuji kelayakan atau diikhtibarkan metode-metode atau pelajaran-pelajaran apa yang telah mereka pelajari sama tahsin tersebut, ya. Jadi selama tahsin itu mereka akan diajarkan kaidahnya, kemudian bagaimana mentadbik atau menerapkan apa yang telah mereka pelajari, cara bacanya secara langsung mereka kita ajarkan. Dan di pas 3 bulan itu maka kita akan ikhtibarkan atau kita uji siapa-siapa yang sudah layak untuk masuk di halaqah tahfidz, ya. Adapun mereka yang sudah diuji dan dinyatakan lulus, maka boleh bergabung dan sudah bisa langsung memulai menghafal Al-Quran. Adapun mereka yang masih hafalannya masih standar atau bacaannya masih standar, maka mereka akan tetap dilanjutkan metode tahsinnya. Ya, jadi dilanjutkan metode tahsinnya sampai berjalan sampai 6 bulan. Dan mereka harus bersabar karena kecepatan dalam menghafal itu tergantung dari bacaan. Kalau bacaan kita sudah bagus, maka akan mudah juga bagi kita untuk juga menghafal Al-Quran. Begitu seterusnya. Adapun santri kita yang sudah masuk di halaqah tahfidz atau di halaqah penghafalan, mereka sudah mulai halaqah penghafalan, maka mereka memulai berapa jenjang
atau fasih. Yang pertama adalah atau kita memiliki metode penghafalan yang pertama sabaki, mazil, muraja' fardiyah dan ikhtibar. Kita kembali atau beranjak ke bimbingan dan pendampingan di pondok, Badan Eksekutif Santri, atau kita singkat dengan BES, mungkin di pondok-pondok lain atau di di sekolah-sekolah memakai istilah lain, entah itu OSIS atau banyak istilah di pondok-pondok, ya, di pondok-pondok. Kalau kita kenanya di pondok kita istilahnya BES. Ada ketua BES, itu akan membantu atau mengarahkan semua anggota-anggota adik-adiknya, mulai dari ada namanya PJ bagian ibadah yang bertanggung jawab di bagian ibadah, bagian keamanan, kemudian bagian kebersihan, bagian konsumsi, bagian olahraga, dan seterusnya. Selanjutnya amal jama'i. Amal jama'i di pondok kita alhamdulillah ada kerja-kerja bakti, misalnya seperti bakti sosial. Kalau keseharian kita kerja bakti santri, alhamdulillah setiap pagi itu setelah keluar masuk belajarnya mereka, setelah jam 7 selesai kegiatan menghafal, kegiatan setoran hafalan baru sabaknya di pagi hari, maka mereka lakukan adalah kerja bakti harian yang telah dibagikan jobnya atau lokasinya sama bagian kebersihan. Ya, kegiatan harian santri mulai dari bangun sampai tidur kembali. Yang pertama adalah mereka dibangunkan mulai dari jam 3 subuh. Mereka bangun dari jam 3 dini hari, dibangunkan di bagian keasramaan atau musyrik keasramaan. Mereka dibangunkan mulai dari jam 3 itu mereka sudah dibangunkan, dan setengah 4 mereka sudah meninggalkan semua asrama sudah dalam keadaan terkunci. Setelah terkunci kamar, mereka sudah diarahkan untuk ke masjid untuk melaksanakan sholat tahajud. Ya, mereka diarahkan untuk sholat tahajud. Setelah itu baru mereka ada yang sholat tahajud, kemudian ada yang berdoa untuk kemudahan dalam menghafal Al-Quran. Mereka juga ada yang kita arahkan untuk selalu mendoakan orang tuanya, ya, beristighfar, menjauhi untuk menguatkan mereka dalam menghafal Al-Quran, berikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mulai menghafal sambil menunggu waktu subuh. Setelah subuh baru mereka melaksanakan kewajibannya seperti sabak yang telah kita sebutkan. Sabak itu hafalan baru, mereka mulai menyetorkan hafalannya mulai dari ba'da subuh sampai jam 7 pagi. Mereka kewajiban mereka hanya sekedar menyetorkan semua hafalan yang telah mereka dapatkan itu. Ya, hafalan barunya ada yang menyetorkan setengah halaman, ada yang 1 halaman, ada yang 1 lembar, bahkan ada lebih dari 1 lembar sesuai dengan tingkat kemampuan mereka dalam menghafal Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Muhammad Ahnaf Aqil, salah satu mahasiswa di Islamic University of Madinah, Jamiah Islamiyah, dan salah satu tenaga pengajar di Pondok Pesantren Wadil Qura li Tahfizil Quran. Adik-adikku sekalian, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang menghafalkan Al-Quran dan mengajarkannya. Alhamdulillah, pada saat ini Pondok Pesantren Wadil Qura li Tahfizil Quran telah membuka peluang untuk para santri baru mendaftarkan dirinya di Pondok Pesantren Wadil Qura li Tahfizil Quran. Maka kami mengajak dari kota Nabi kita Muhammad SAW dan dari depan gerbang kampus Islamic University of Madinah, Jamiah Islamiyah, kami mengajak adik-adik sekalian untuk mendaftarkan dirinya di Pondok Pesantren Wadil Qura li Tahfizil Quran, di mana kalian akan belajar bagaimana tajwid yang baik dan bagaimana cara menghafal Al-Quran dengan mutqin, insyaallah biiznillah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.